Sebuah bangunan yang dijadikan TPS 21 di lingkungan Kubang Sepat, Kecamatan Citangkil, Cilegon, Banten ambruk setelah diterjang angin kencang disertai hujan deras. Pak, ini gimana? Ininya pada rusak, Pak. Warga panik karena melihat rekan-rekan mereka dan para pemilik terjebak di reruntuhan bangunan. Sejumlah warga berhasil dievakuasi dan mendapatkan penanganan medis karena mengalami luka lebam. Saat kejadian, proses pemungutan suara sudah mencapai 70% dari total kurang lebih 500 orang pemilih tetap yang akan mencoblos calon gubernur dan wali kota. Tempat pemungutan suara TPS 32 di perumahan Buana Asri, Kelurahan Palumbon Sari, Kecamatan Karawang Timur, juga roboh diterjang angin besar dan hujan deras. Kejadian tersebut membuat petugas dan warga berhamburan keluar. Beruntung semua kertas suara dan alat kelengkapan lainnya berhasil diselamatkan. Agar pelaksanaan pencoblosan tetap bisa berjalan, TPS dipindahkan ke musola yang tak jauh dari lokasi tempat pencoblosan. Akibatnya proses pemungutan suara pun sempat tertunda dan terpaksa dipindahkan ke musola. Nyoblos Bu? Tetap banjiran, tetap nyoblos nih. Warga Pekalongan, Jawa Tengah tetap antusias untuk menyalurkan hak suaranya meski wilayahnya kini dikepung banjir akibat tanggul sungai jebol. Ratusan warga bahkan berjalan kaki di tengah banjir menuju TPS. Mereka akan menggunakan hak pilihnya untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah. Banjir terparah berada di Kelurahan Pasir Keraton Keramat, Pekalongan Barat. Data KPU Kota Pekalongan, jumlah TPS yang terkena banjir ada 5 dan telah dipindah ke lokasi lain. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, itu dia ya, banyak sekali berita-berita terkait pilkada yang pastinya akan mengisi Indo Today hari ini. Tapi kita ke informasi pertama dulu, pemirsa, di mana hujan deras yang mengguyur kota Bandung pada Rabu sore mengakibatkan sejumlah makam di kawasan Taman Makam Pahlawan Cikutra ambles. Ya, akibatnya sejumlah jenazah ini nyaris hanyut terbawa arus. Longsor. Posisi di Blok D, pinggir sungai. Hujan deras yang mengguyur kota Bandung, Jawa Barat pada Rabu sore menyebabkan sejumlah makam di Taman Makam Pahlawan Cikutra longsor. 2 jenazah nyaris hanyut terbawa arus sungai di samping kawasan pemakaman. Lebatnya hujan membuat arus sungai Cidurian meluap dan mengikis kirmir di kawasan TMP sehingga makam di Blok D dan F TMP Cikutra ambles. Derasnya arus bahkan nyaris menghanyutkan 2 jenazah. Beruntung, petugas berhasil menyelamatkan 2 jenazah itu. Longsor juga mengakibatkan 20 makam terdampak. Aliran sungai yang lurus tidak ada kirmir yang rusak. Tapi rata-rata yang terkena hentakan air itu adalah di belokan-belokan sehingga kirmir tidak kuat menahan derasnya air dan luapan air sehingga ya akibatnya jebol kirmir itu dan mengakibatkan 20 area makam yang harus kita tangani. Evakuasi 18 makam akan dilanjutkan hari ini. Pihak dinas juga memindahkan 2 makam yang nyaris hanyut ke tempat lainnya agar aman dari longsor. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran terjadi di sebuah restoran yang ada di lantai 3 pusat perbelanjaan di Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Rabu siang. Iya, pekatnya asap yang memenuhi area gedung membuat para pengunjung dan pekerja ini panik. Kebakaran, guys. Di lantai 3. Para pengunjung dan pekerja sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat mendadak panik karena area lantai 3A gedung dipenuhi kepulan asap. Mereka berhamburan keluar demi menyelamatkan diri, khawatir amukan si jago merah kian mengganas. Menurut pengunjung, kebakaran terjadi di sebuah restoran yang ada di lantai 3A pusat perbelanjaan West Mall Grand Indonesia. Sempat lihat kobaran api yang disertai bunyi alarm darurat yang membuat para pengunjung dan pekerja harus dievakuasi keluar gedung. Belum diketahui pasti penyebab terjadinya kebakaran. Ya, tadi di lantai 4 itu ada dari restoran itu kayak keluar percikan api. Terus jadinya kayak kebul gitu dan dapet tenan di lantai 5 ya. Jadi asapnya tuh udah sampai ke atas dan alarmnya tadi udah bunyi kenceng banget. Jadi orang-orang panik dan buru-buru langsung ke bawah sih. 10 unit mobil pemadam kebakaran yang diterjunkan di lokasi akhirnya berhasil menjinakkan kobaran api. Selama proses pemadaman, seluruh area gedung terpaksa steril hingga aktivitas di dalam dihentikan sementara. Dari Jakarta, Ranisa Jaya, iNews melaporkan.
Ke informasi lainnya, pemirsa, Polda Jawa Tengah akhirnya menahan Aibda R yang menembak 3 siswa SMK 4 Semarang di Jalan Simongan, Semarang, Minggu dini hari lalu. Ya, dari hasil penyelidikan sementara, pemirsa, penembakan dilakukan sebanyak 2 kali, menewaskan 1 siswa, 2 siswa luka di dada dan juga tangan. Masuk. Dalam rilis Polrestabes Semarang bersama Ditreskrim dan Propam Polda Jawa Tengah menghadirkan 4 tersangka tawuran di Jalan Simongan, Semarang. Sementara Bribda R, pelaku penembakan, ditahan selama 20 hari dalam rangka proses penyelidikan. Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Artanto menyatakan ada bukti tawuran sebelum penembakan. Namun anggota polisi narkoba tersebut berlebihan menembak dengan senjata organik. Kapolrestabes Semarang menambahkan penembakan terjadi 2 kali. Kesimpulan sementara, ini kemungkinan akan berkembang ya. Tembakan pertama itu mengenai almarhum Gama, itu mengenai pinggang. Kemudian tembakan kedua mengenai Satria dan Adam. Aibda R dianggap melanggar pasal 338 dan 351 KUHP tentang menghilangkan nyawa orang lain atau pembunuhan, sesuai yang dilaporkan keluarga korban lewat laporan polisi secara resmi. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi melaporkan. Pemirsa, banjir dan longsor yang terjadi di Sumatera Utara membuat KPU akan melaksanakan pemungutan suara susulan dan juga pemungutan suara lanjutan di sejumlah kabupaten kota. Ya, pemungutan suara ulang dan lanjutan tersebut dilaksanakan paling lambat 10 hari ke depan. Menurut Ketua KPU Sumatera Utara, Agus Arifin, ada 5 kabupaten kota yakni Medan, Deli Serdang, Asahan, Binjai, dan Kabupaten Nias yang akan melaksanakan pemungutan suara susulan dan pemungutan suara lanjutan dengan total 116 TPS. 110 TPS pemungutan suara susulan dan 6 TPS pemungutan suara lanjutan. Untuk pemungutan suara susulan Kota Medan ada 56. Kabupaten Deli Serdang 30 TPS, Asahan 2 TPS, Kota Binjai 20 TPS, dan Kabupaten Nias 2 TPS. Sementara untuk pemungutan suara lanjutan Kota Medan ada 5 TPS dan Kabupaten Deli Serdang 1 TPS. Sementara itu khusus Kabupaten Nias pemungutan suara susulan dilakukan karena adanya perusakan logistik dan kini sedang dalam penyelidikan polisi. Ada beberapa kabupaten dan sejumlah TPS yang harus dilakukan pemungutan suara susulan dan juga pemungutan suara lanjutan. Nah, untuk pemungutan suara susulan itu totalnya ada 110 TPS dan pemungutan suara lanjutan itu ada 6 TPS. Untuk sebarannya itu ada di Kota Medan. Untuk pemungutan suara susulan 56 TPS, Deli Serdang 30 TPS, Asahan 2 TPS, Binjai 20 TPS, dan Nias 2 TPS. Dan untuk pemungutan suara lanjutan itu Medan 5 TPS, Deli Serdang 1 TPS. Jadi ada 110 TPS yang pemungutan suara susulan dan ada 6 TPS akan dilakukan. Ya, seperti yang kita bicarakan tadi, Yasmin, bahwa memang kemarin mayoritas dari daerah-daerah ini berjalan dengan lancar pilkadanya, tapi juga ada beberapa yang mengalami mungkin sedikit bentrokan. Seperti satu ini, pemirsa, bentrok antar massa pendukung paslon di Puncak Jaya, Papua, di mana ada puluhan rumah dibakar dan sejumlah orang terluka akibat terkena panah. Pemirsa, bentrok antar massa pendukung paslon Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya, Papua Tengah terjadi pada Rabu siang. Diwarnai dengan aksi pembakaran 40 rumah warga. Selain puluhan rumah terbakar, 90 orang luka-luka akibat terkena panah. 14 korban bentrokan dirujuk ke RSUD Jayapura. Meski telah mengonfirmasi bentrok antar pendukung paslon pilkada, namun pihak kepolisian belum mengetahui pasti terkait dengan pemicu bentrokan di Pilkada Serentak 2024 ini. Meski sempat mendapat perlawanan dari massa, bentrokan berhasil dilerai oleh aparat TNI Polri 2 jam berselang. Pemirsa, tidak diizinkan mencoblos, seorang pemilih mengamuk di sebuah TPS di Karangasem, Bali. Iya, diduga pemilih ingin mencoblos hanya berbekal KTP tanpa surat undangan pencoblosan.
Beredar sebuah video di media sosial yang menunjukkan adu mulut warga dengan petugas TPS serta surat suara yang berceceran di lantai. Diduga warga mengamuk saat hendak mencoblos hanya menggunakan KTP, namun tidak membawa surat undangan dari KPPS. Sementara pemilih khusus baru boleh mencoblos di atas jam 11 siang. Saat dikonfirmasi, KPU Kabupaten Karangasem membenarkan video tersebut terjadi di salah satu TPS yang ada di Karangasem. Meski sempat terjadi adu mulut, amarah oknum pemilih tersebut akhirnya dapat diredakan dan diajak untuk menyalurkan hak pilihnya di TPS lain. Bahwa yang bersangkutan itu datang memilih kira-kira sekitar jam 10-an dengan membawa KTP saja tanpa C pemberitahuan. Karena mereka membawa KTP, oleh KPPS diceklah nomor NIK KTP itu. Nah, setelah dicek ternyata dia tidak terdaftar sebagai pemilih di Gianyar. Karena tidak terdaftar, maka diarahkan dia datang di atas jam 11 sesuai dengan aturan yang ada, kan seperti itu. Nah, dia tentulah tidak terima di situ, sehingga terjadilah keributan di sana dan tanpa sengaja katanya mejanya tersenggol sehingga surat suaranya jatuh. Meski sempat terjadi keributan, KPU Karangasem menyatakan proses pemilihan tetap berjalan sesuai ketentuan. Dari Karangasem, Bali, Yunda Arista, iNews melaporkan. Pemirsa, rekapitulasi suara pemilihan wali kota dan wakil wali kota di Kota Sungai Penuh Jambi diwarnai kericuhan. Akibatnya proses rekapitulasi suara dihentikan sementara dan akan dilanjutkan di tingkat panitia pemilihan kecamatan PPK. Kericuhan terjadi saat rekapitulasi suara di Desa Koto Limau Manis, Kota Sungai Penuh, Jambi pada Rabu malam. Oknum dari salah satu pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Sungai Penuh tiba-tiba menerobos masuk ke dalam tempat pemungutan suara dan berusaha merebut kotak suara dan merusak surat suara hingga surat suara berserakan di lantai ruangan. Kericuhan diduga terjadi lantaran paslon yang didukung kalah dalam kontestasi pilkada. Oknum kericuhan ini pun telah diidentifikasi dan kini dalam pengejaran petugas kepolisian. Ada beberapa kelompok orang yang mau merusak kegiatan di dalam penghitungan suara. Ini kita tadi antisipasi, kita turunkan anggota juga. Masing-masing TPS sudah kita amankan dan sekarang kita lagi ada di TPS juga di Kotowo. Kita mengamankan penghitungan suara di TPS 02 ini. Pasca kericuhan tersebut, rekapitulasi di seluruh TPS di Kota Sungai Penuh telah selesai dilaksanakan dan logistik langsung digeser ke panitia pemilihan kecamatan dengan pengawalan ketat aparat gabungan dari kepolisian dan TNI. Dari Kota Sungai Penuh Jambi, Kapior Gandhi, iNews melaporkan. Iya, masih di Sungai Penuh Jambi, pemirsa, satu kotak suara dibakar diduga oleh tim sukses salah satu calon wali kota dan wakil wali kota yang tidak puas dengan hasil pencoblosan. Peristiwa di TPS 02 Desa Renah Kayu Embun, Kumun Debai ini terjadi usai rekapitulasi suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jambi oleh KPPS. Petugas langsung memadamkan api dan mengevakuasi kotak serta surat suara yang tersisa dan seluruh logistik pemilihan kepala daerah ke Sekretariat Panitia Pemilih Kecamatan. Saat ini polisi telah mengantongi identitas pelaku dan tengah diburu. Hasil pemungutan wali kota akhirnya ditunda dan digeser ke PPK. Untuk saat ini situasi di RKE sudah terkendali dari 2 TPS, 1 TPS dilakukan penghitungan di sana semua beres dan 1 TPS tinggal wali kota yang. Viral di media sosial sebuah video yang menunjukkan seorang pemilih mencoblos 4 surat suara gubernur Bali sekaligus. Ya, video tersebut ini mendapat banyak kecaman dari berbagai pihak dan diduga terjadi salah satu TPS di Kabupaten Karangasem, Bali.
Inilah video yang viral di media sosial. Terlihat seorang pemilih merekam dirinya mencoblos 4 surat suara gubernur Bali sekaligus dan mencoblos salah satu paslon yang sama. Dalam video juga terlihat pemilih membawa 5 surat suara, 1 diantaranya surat suara bupati. Terkait hal tersebut, seluruh petugas melakukan penelusuran ke lokasi yang tertera dalam video dan diduga video terjadi di TPS 005, Desa Sangka Unu, Kecamatan Senuan, Karangasem, Bali. Di viral tersebut, kami turun ke lapangan untuk memastikan untuk kepastian viralnya Anton diduga ada di Pihak Bawaslu Karangasem menuturkan jika terbukti, maka suara dalam 1 TPS tersebut dianggap tidak sah. Dari Karangasem, Bali, Yunda Ariesta, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 wanita diduga koordinator lapangan serangan fajar untuk salah satu paslon dalam Pilkada Batam diamankan warga. Ya, kedua wanita membagikan uang untuk mendapatkan dukungan mereka, pemirsa. Ibu rumah tangga diamankan warga di kawasan Ruko, California, Batam Center. Keduanya ditangkap saat mengambil sejumlah uang yang akan dibagikan kepada warga jelang pilkada. Mereka diduga akan mengarahkan warga untuk memilih salah satu paslon tertentu dalam pemilihan wali kota Batam. Usai menangkap keduanya, warga juga mengamankan barang bukti uang, salinan KTP warga, dan daftar nama penerima serangan fajar. Selanjutnya, kedua wanita ini diserahkan ke Bawaslu Batam. 2 orang ibu-ibu terkait dugaan money politik yang saat ini sedang proses kita mencatat laporan. Oh, berarti lagi proses klarifikasi gitu, Bang? Belum, karena kan kita untuk klarifikasi kan buat mintain keterangan ya, baru mintain keterangan dulu. Keterangan awal ya? Iya. Dari hasil pemeriksaan sementara Bawaslu, kedua wanita ini bekerja atas suruhan seorang tim sukses paslon. Hingga saat ini, Bawaslu bersama tim Gakumdu masih meminta keterangan mereka. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Ya pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas dan kami telah terhubung dengan Brigadir Medina dari ANTMC Polri yang kini berada di kawasan Margonda, Depok, Jawa Barat. Ya, halo Brigadir Medina, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor saat ini? Baik, terima kasih rekan Bayu dan Jasmine dan juga selamat pagi pemirsa. Menemani aktivitas pagi hari Anda, kami akan mengajak pemirsa untuk mengetahui bagaimana kondisi arus lalu lintas langsung dari kawasan Margonda, Depok. Di mana dapat Anda lihat bersama di layar kaca Anda arus lalu lintas pada pagi hari ini sudah mulai terjadi peningkatan volume kendaraan berkaitan dengan jam berangkat perkantoran dan juga aktivitas masyarakat pada pagi hari ini. Yakni arus lalu lintas dari arah Lenteng Agung ataupun Jakarta yang akan mengarah ke kota Depok ataupun Pancoran Mas. Pagi hari ini dalam situasi ramai namun masih terlihat lancar dan kepadatan kendaraan di Jalan Margonda kerap terjadi pada saat jam berangkat dan juga aktivitas pulang kerja dikarenakan kota Depok sebagai salah satu jalur mobilitas masyarakat serta tingginya volume kendaraan di Jalan Margonda yang merupakan salah satu akses keluar masuknya kendaraan dari Jakarta maupun Bogor. Kemudian arus lalu lintas dari arah kota Depok ataupun Pancoran Mas yang akan mengarah ke Lenteng Agung dan juga Jakarta dan juga yang akan berbelok ke arah Jagorawi ataupun Cisalak saat ini dalam situasi ramai lancar dan perlambatan kecepatan kendaraan menjelang antrean traffic light yang berimbas kurang lebih sepanjang 100 meter ke belakang. Selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar selalu berhati-hati dalam berlalu lintas dengan menjaga jarak aman kendaraan Anda untuk mengantisipasi adanya angkutan umum yang menaik turunkan penumpang di bahu jalan yang menjadi salah satu faktor ketersendatan yang perlu Anda antisipasi.
Selanjutnya arus lalu lintas dari arah Jagorawi ataupun Cisalang yang akan berbelok kanan ke arah Lenteng Agung ataupun Jakarta. Juga yang akan berbelok kiri ke arah Kota Depok ataupun Pancoran Mas. Saat ini sudah terlihat adanya volume kendaraan yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Juga kami berterima kasih bagi Anda yang telah berhenti di belakang garis stop pada antrian traffic light, juga mengikuti arahan dan juga petunjuk dari petugas kami yang berada di lapangan. Dan pemirsa, berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 159 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 14 luka berat dan 204 luka ringan. Dari 159 kasus laka lantas tersebut, 38% terjadi dikarenakan kecerobohan para pengemudi. Maka dari itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar selalu berhati-hati dalam berlalu lintas dan tetap menjadikan keselamatan sebagai kebutuhan Anda. Nah, pemirsa, bagi Anda yang ingin mengupdate informasi selengkapnya seputaran arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui SMS kami di 9119. Demikian yang dapat kami informasikan, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam presisi. Silakan kembali ke studio. Terima kasih Brigadir Bedida atas laporannya dari kawasan Margonda, Depok, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Pemirsa, tim pemenangan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Ridwan Kamil Suswono menggelar doa bersama bertajuk Pilkada Damai 2024. Ya, pentingnya menjaga kerukunan antar umat beragama di tahun politik menjadi tanggung jawab semua pihak. Ribuan peserta dari kader Koalisi Indonesia Maju Plus atau KIM Plus menghadiri doa bersama bertajuk Pilkada Damai 2024 di kantor DPD Golkar Cikini, Jakarta Pusat. Mereka secara khusyuk memanjatkan doa agar pilkada serentak di Indonesia, khususnya di Jakarta, berjalan dengan suasana yang aman, jujur, dan adil. Doa bersama ini sekaligus untuk mengisi kegiatan yang positif di masa tenang pilkada serentak. Apabila selama masa proses tahapan pilkada hingga masa kampanye berakhir, masih ada hal yang dirasa kurang berkenan, mohon maaf, dan insya Allah bersama-sama kita akan menjaga agar pilkada 2024 ini berlangsung dengan jujur, adil, damai, dan bermartabat. Melalui doa bersama ini juga diharapkan lahir pemimpin-pemimpin yang amanah dan selalu berpihak kepada rakyat di berbagai daerah di Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua Umum DPP Partai Perindo, Angela Tadusudibio, menggunakan hak pilihnya di Pilkada Serentak 2024. Ya, di hari pencoblosan, pemirsa, Partai Perindo berharap masyarakat Indonesia, khususnya warga Jakarta, dapat menggunakan hak suaranya untuk memilih pemimpin yang amanah dan bekerja untuk rakyat. Tampil elegan mengenakan kemeja putih dan celana panjang hitam, Ketua Umum DPP Partai Perindo, Angela Tadusudibio, yang turut didampingi sang adik Jessica Tadusudibio, menggunakan hak pilihnya di TPS 07 Kelurahan Gondang Dia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Usai menjalani proses pencoblosan kertas suara, Angela berharap pilkada serentak di tahun 2024 ini dapat berjalan dengan aman, jujur, dan adil. Angela Tadusudibio yang juga co-CEO MNC Group optimis pada hasil pilkada ini akan menghasilkan pemimpin-pemimpin terbaik dan berintegritas, serta bekerja untuk rakyat demi mensejahterakan daerahnya masing-masing. Selain itu, Valencia Tadusudibio bersama sang suami, Kevin Sanjaya Sukamulyo, juga tampil serasi mengenakan outfit kasual serba hitam saat melakukan proses pencoblosan di TPS ini. Keduanya pun juga berharap hasil yang terbaik di Pilkada Serentak 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil bersama istri Atalia Praratya memberikan hak pilihnya untuk Pilwalkot Bandung dan Pilgub Jawa Barat. Ya, usai menggunakan hak pilihnya, Ridwan Kamil berkunjung ke rumah orang tuanya di Jalan Cigadung, Kota Bandung, Jawa Barat.
Didampingi sang istri, Atalia Praratia, calon gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil menemui ibunya di Cigadung, Kota Bandung, Jawa Barat untuk meminta doa restu agar dapat memenangkan Pilkada Jakarta. Momen ini dilakukan RK pasca menggunakan hak pilihnya di TPS 23 Kelurahan Cimbuleit, Cidadap, Kota Bandung. Pasangan Suswono di Pilgub Jakarta ini juga berharap siapapun penerus di Gedung Sate nantinya mampu melanjutkan prestasi pembangunan Jawa Barat serta memperbaiki kebijakan yang masih kurang. Ketemu ibu, pesan ibu juga sama, didoakan. Yang kedua, harus selalu tawakal, berserah diri terhadap apapun takdirnya. Kan niatnya baik, tujuan berkontestasi ini bukan untuk soal kekuasaannya. Saya bilang tujuannya kan memperluas kebaikan, memperluas manfaat melalui jabatan. Usai melakukan sejumlah kegiatan, mantan Gubernur Jawa Barat ini langsung bertolak ke Jakarta serta bergabung bersama Suswono dan tim pemenangan Ridho memantau hasil quick count Pilgub Jakarta 2024 di posko pemenangan Ridho di Hotel Sultan Jakarta. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Jakarta menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang bisa menggelar pilkada 2 putaran. Ya, betul sekali. Untuk menang pilkada, pasangan Cagup-Cawagup Jakarta harus mendapat lebih 50% suara. Meski hasil hitung cepat atau quick count di sejumlah lembaga survei menunjukkan pasangan Pramono Anung mendapat lebih dari 50%, namun masih ada kemungkinan pilkada Jakarta digelar 2 putaran. Mengapa demikian? Berikut informasinya untuk Anda. Jakarta menjadi provinsi yang memiliki kekhususan dibanding 545 daerah yang menggelar pilkada serentak 2024, yang mana hanya Jakarta yang dapat menggelar pilkada sebanyak 2 putaran. Aturan khusus tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Indonesia. Keistimewaan Jakarta ini juga akan tetap berlaku meski kelak tidak lagi berstatus ibu kota. Hal itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi DKJ yang baru disahkan November 2024. Dalam aturan tersebut juga mengatur gubernur dan wakil gubernur Jakarta harus memperoleh lebih dari 50% suara. Saat ini hasil dari sejumlah survei menunjukkan bahwa pasangan Pramono Anung Rano Karno memperoleh lebih dari 50% suara. Diikuti pasangan RK Suswono dengan lebih dari 38% suara. Dan yang terakhir, pasangan Darmakun dengan 10% lebih suara. Meski begitu, lantaran suara Pramono Rano hanya lebih sedikit dari 50% suara, hasil hitung cepat kali ini tidak bisa dipastikan akurat karena terdapat margin of error. Sehingga belum dapat dipastikan apakah Pilkada Jakarta cukup 1 putaran atau 2 putaran. Sampai saat ini LSI DDJA tak bisa menentukan 1 atau 2 putaran karena ada margin of error plus minus 1%. Jadi kalau misalnya nanti perolehan Bang Dul ini di angka 50 plus 1 suara, tentu itu kan bisa menjadi 1 putaran. Tapi kalau misalnya ternyata di bawah itu karena kita ada margin of error, itu tentu tidak menjadi 1 putaran. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, merespon hasil hitung cepat lembaga survei, pasangan Cagup-Cawagup Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono mengatakan pihaknya masih menunggu keputusan final, yaitu penghitungan suara dari KPU. Ya, sementara itu Cagup-Cawagup Jakarta nomor urut 2 Darmakun menanggapi apapun hasilnya harus diterima dengan ikhlas. Cagup-Cawagup nomor urut 3 Pramono Rano mengatakan meminta para pendukungnya menunggu hasil real count dari KPU. Pasangan calon Jakarta nomor 1 Ridwan Kamil Suswono akhirnya merespons hasil hitung cepat lembaga survei yang menempatkan di posisi kedua. Menurut RK, pihaknya memiliki tim internal yang melakukan hitung cepat dan hasil Pilkada Jakarta akan berlangsung 2 putaran. Meski demikian, ia dan Suswono masih menunggu keputusan final, yakni hasil penghitungan suara dari KPU. Menanggapi hasil hitung cepat, ya quick count, kami mengamati mayoritas
belum ada yang tembus 1 putaran atau 50% ya. Pasangan Cagup-Cawagup Jakarta nomor urut 2 Darmakun juga merespon hasil hitung cepat berbagai lembaga survei. Meski perolehan suara Darmakun berada di posisi paling buncit, namun mereka mengapresiasi hasil kerja tim relawannya. Apapun hasilnya harus diterima dengan ikhlas. Ini adalah hasil efektif yang bisa kita semua dapatkan dan kami menghimbau kepada semua relawan untuk tetap tenang, ikhlas. Sementara itu pasangan Cagup-Cawagup Jakarta nomor urut 3 Pramono Rano juga turut merespon hasil hitung cepat lembaga survei. Perolehan suara Pramono Rano unggul sementara dari pasangan Ridwan Kamil Suswono dan Darmakun bahkan mencapai 50%. Meski demikian, Pramono meminta pendukungnya menunggu hasil akhir real count dari KPU. Kita akan tunggu hasil akhir real count. Mudah-mudahan hasil akhir ini segera bisa kita peroleh. Dan bagi pasangan Mas Pram dan Bang Dul, karena kami mempunyai instrumen yang lengkap, saksi yang lengkap, kami yakin pada malam hari ini pasti kami sudah bisa mempunyai data real count. Tim Liputan News melaporkan. Berdasarkan hasil form C1 yang telah terkumpul, bisa dipastikan Pram Rano menang 1 putaran dengan 50,09% suara. Ya, bahkan forum C1 tersebut akan direkomendasikan untuk bukti jika ada sengketa Pilkada Jakarta. Malam hari ini kita akan memberikan pernyataan karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 2024 Pasal 10 Ayat 2 bahwa Pilkada di Jakarta ini yang dinyatakan sebagai pemenang adalah yang memenuhi syarat 50% plus 1 suara. Terkait dengan itu, menurut hasil perhitungan kami, sampai pada malam ini, pasangan nomor urut 3, Mas Pram dan Bang Dul, surplus suara dari 50%, kurang lebih 3.000 suara. Sementara itu pemirsa, tim pemenangan Ridwan Kamil Suswono Ahmad Riza Patria optimis Pilkada Jakarta berlangsung 2 putaran. Iya, bahkan ia menyatakan terdapat banyak kecurangan dan bagi yang temukan bukti kecurangan disediakan uang senilai 10 juta rupiah. Dan hari ini kami ingin menyampaikan hasil daripada real count atau hitungan yang sesungguhnya dilakukan oleh tim data daripada paslon nomor urut 1, yaitu Bang Ridwan Kamil dan Mas Suswono. Dengan hasil sebagai berikut. Dari total suara yang masuk yaitu 4.353.683 suara, paslon nomor urut 1 memperoleh suara 40,17%. Dengan perolehan suara 1.748.714. Paslon nomor 2 10,55% dengan perolehan suara 459.475.000. Kemudian paslon nomor urut 3 dengan perolehan 2.145.494.000 dengan perolehan 49% atau 49,28%. Data masuk sudah mencapai 99,9%. Berdasarkan data yang masuk kami miliki, bahkan C1 yang kami terima dan kami input, maka dengan ini kami menyampaikan hasil input data yang kami terima menyatakan bahwa Pilkada serentak 2024 di DKI Jakarta akan berlangsung 2 putaran. Untuk itu kami minta kepada KPU
Bawaslu, DKPP agar melaksanakan tugasnya melakukan perhitungan suara apa adanya secara profesional agar tidak ada hasil suara yang dirubah. Jadi kami minta inilah hasil yang telah kami input berdasarkan perolehan suara yang ada. Tim pemenangan Ridwan Kamil Suswono sudah mendapatkan laporan dan menemukan bukti dugaan kecurangan yang dilakukan pasangan calon lain berupa pembagian amplop dan sembako di masa tenang. Ya, hal ini disampaikan oleh Ketua Tim Pemenangan Ridho Ahmad Riza Patria pada konferensi pers di DPD Golkar Cikini, Jakarta Pusat. Pemilihan Gubernur Jakarta 2024 tercoreng dengan adanya dugaan praktik money politik yang dilakukan di masa tenang oleh pasangan calon lain. Bentuk laporan dugaan money politik yang ditemukan berupa pembagian amplop berisikan uang serta sembako di wilayah Kelurahan Kemanggisan dan Kelurahan Palmerah, Jakarta Barat. Hasil temuan ini diungkapkan Ketua Tim Pemenangan Ridwan Kamil Suswono, Ahmad Riza Patria pada konferensi persnya di Cikini, Jakarta. Masing-masing 1.000 orang akan dibagikan, ada yang 100.000, 150 sampai 200.000 per orang. Jadi money politik sudah dilakukan oleh pasangan lain. Silakan masyarakat untuk terlibat aktif menjaga agar demokrasi kita bisa baik, bisa kondusif suasana pilkada ini, dan apabila ada oknum-oknum tersebut agar ditangkap, dilaporkan kepada Bawaslu maupun aparat keamanan. Kami juga mengimbau kepada masyarakat apabila ingin cek and recheck apa saja visi misi dari Ridwan Kamil dan Suswono, intinya adalah terus ingat apa yang ada dalam kampanye. Politisi Partai Gerindra yang akrab dipanggil Ariza Patria ini mengajak para kader, relawan dan juga warga Jakarta untuk terlibat aktif, mencegah serta menolak aktivitas-aktivitas yang akan menodai demokrasi. Bahkan, pihaknya akan memberikan apresiasi setinggi-tingginya bagi masyarakat yang dapat melaporkan dugaan tindakan money politik yang terjadi di wilayahnya. Dari Jakarta, Indra Setiabudi dan Di Bernandi Iriansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri meminta rakyat tidak takut menyuarakan kebenaran pasca pencoblosan. Ya, selain itu Megawati menegaskan PDIP terus berjuang dan tidak ragu melawan berbagai bentuk intimidasi kekuasaan. Seluruh rakyat Indonesia, saya serukan terus-menerus, jangan pernah takut untuk menyuarakan kebenaran. PDI Perjuangan tidak akan pernah lelah berjuang bagi keadilan dan melawan berbagai bentuk intimidasi kekuasaan. Ingat bahwa pilkada seharusnya mencerminkan peningkatan peradaban. Etika, moral, hati nurani harus jelas tergambarkan. Saudara-saudara sekalian, terus jaga semangat perjuangan. Kita tidak pernah menyerah. Kita terus melakukan perlawanan secara terukur dalam koridor hukum. Meskipun kita tahu sekarang ini hukum semakin dibuat jauh dari keadilan. Berkaitan dengan hal tersebut, pertama, jaga dan amankan setiap suara rakyat dengan sebaik-baiknya. Kedua, kumpulkan setiap bukti intimidasi aparatur negara, terutama juga money politics, ketidaknetralan pejabat kepala daerah, dan juga tekanan yang diberikan kepada kepala desa. Ketiga, kumpulkan berbagai bukti yang menunjukkan mobilisasi bansos yang dilakukan secara masif dan praktik-praktik sekali lagi money politics yang terjadi. Keempat, kumpulkan berbagai fakta penghadangan seperti yang terjadi di daerah Banten yang menyebabkan ketidakadilan. Kelima, terus galang kekuatan rakyat agar berani menyuarakan kebenaran. Hasil hitung cepat LSI Denny JA menunjukkan pasangan Cagup dan Cawagup Jawa Barat Deddy Mulyadi Erwan Setiawan memperoleh suara terbanyak, jauh meninggalkan 3 pasangan lainnya. Pemirsa, dari total suara masuk 97%, pasangan nomor urut 4 Deddy Erwan jauh memimpin dengan 62,19%.
Diikuti paslon nomor urut 3 Syahiku Ilham yakni 18,35%. Selanjutnya paslon nomor urut 1 Acep Gitalis 10,44%. Dan terakhir paslon nomor urut 2 JJ Ronald 9,02%. Ya, pemirsa, sementara di Jawa Tengah dari hasil hitung cepat LSI Deni JA, pasangan Cagup dan Cawagup nomor urut 2 Ahmad Lutfi Taj Yasin Maimun unggul dengan angka 58,72%. Sementara pasangan nomor urut 1 Andika Perkasa Hendrar Prihadi berada di angka 41,28%. Hasil ini diambil saat suara masuk di angka 94%. Ya, pemirsa, di Jawa Timur, pertarungan 3 serikandi versi hitung cepat LSI Deni JA dimenangkan pasangan Hovifah Indar Parawansa Emil Dardak dengan 58,14%. Diikuti pasangan Tri Risma hari ini Gus Hans 33,48% dan pasangan Lulu Nur Hamidah Lukmanul Hakim 8,38%. Hasil ini berdasarkan suara masuk sebanyak 97,67%. Ya, pemirsa, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur nomor urut 2 Hovifah Indar Parawansa dan Emil Lestianto Dardak melakukan deklarasi pemenangan di Jalan Diponegoro, Kota Surabaya. Iya, dalam deklarasi tersebut pasangan ini berterima kasih kepada para relawan dan masyarakat Jawa Timur atas dukungannya. Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur nomor urut 2 Hovifah Indar Parawansa dan Emil Lestianto Dardak lakukan deklarasi pemenangan bersama para relawan dan pendukungnya di posko pemenangan Jalan Diponegoro, Kota Surabaya, Jawa Timur. Pada deklarasi ini, pasangan petahana ini melakukan potong tumpeng di hadapan para pendukungnya yang sudah berkumpul sejak sore di posko ini. Dalam sambutannya, Hovifah berterima kasih kepada para relawan yang sudah bekerja keras dan juga meminta para relawan untuk mengawal proses penghitungan suara real count sampai final di KPU Provinsi Jawa Timur. Hovifah juga meminta para relawan tidak ada euforia meski hasil quick count pasangan Hovifah Emil unggul. Ini adalah bagian dari syukur atas kelancaran pelaksanaan pilkada serentak. Kelancaran pelaksanaan pilkada serentak. Tentu kepada semua pihak, khususnya relawan, tidak ada euforia dalam proses penghitungan quick count hari ini. Kita semua masih akan menunggu proses penghitungan real count. Selain itu, Hovifah juga berterima kasih kepada seluruh masyarakat Jawa Timur yang telah menjaga kondusivitas proses Pilkada Serentak 2024 ini. Hovifah berharap proses pilkada ini bisa berjalan damai sampai selesai dan bisa membawa Jawa Timur lebih maju lagi dalam 5 tahun mendatang. Dari Surabaya, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pemirsa, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1 Bobi Nasution dan Surya unggul dalam perolehan suara dari nomor urut 2 Edi Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala pada Pilkada Sumut 2024. Ya, menanggapi hasil ini, Bobi berharap hasil itu cepat bisa menjadi hasil yang sebenarnya. Pemirsa, dari data lembaga survei indikator politik dengan suara masuk 99,83%, paslon nomor urut 1 Bobi Surya unggul dengan perolehan suara 62,7%. Sedangkan paslon nomor urut 2 Edi Hasan memperoleh 37,3%. Adapun menurut LSI Deni JA dengan suara masuk 97,33%, pasangan Bobi Surya meraih 63,09% suara, sedangkan pasangan Edi Hasan meraih 36,91% suara. Menanggapi hasil ini, Bobi berharap hasil hitung cepat atau quick count bisa menjadi hasil yang sebenarnya. Apa yang kita hasilkan, apa yang kita bisa lihat gambaran, yang hari ini bisa kita lihat gambarannya sedikit, mudah-mudahan hasil gambaran dari data ilmiah ini, kita doakan mudah-mudahan data ini nanti akan menjadi, data quick count ini akan menjadi data real count yang bisa sama-sama baru kita, sama-sama bisa kita bukan rayakan, tapi sama-sama nanti kita bisa
lakukan pemikiran berikutnya untuk menjalankan tugas-tugas berikutnya. Oleh karena itu saya titip kepada seluruh tim tetap jaga semangatnya. Ini masih masa perhitungan semua, tetap kita jaga di lapangan. Para saksi semua mengincar Pak boleh kita jaga terus. Ini quick count, kita tetap harus menunggu real count-nya. Oleh karena itu di lapangan jangan lengah, tetap harus kita jaga, tetap harus kita kasih semangat teman-teman yang masih di lapangan. Sementara itu, calon Gubernur Sumatera Utara nomor urut 2, Edi Rahmayadi juga menanggapi hasil hitung cepat. Meski tertinggal dari Bobi Surya, pihaknya tetap optimis. Berdasarkan data hitung cepat dari Badan Saksi Pemilu Nasional PDI Perjuangan Sumatera Utara, pasangan Edi Rahmayadi dan Hasan Basri kalah dari paslon Cagup-Cawagup nomor urut 1, Bobi Nasution dan Surya. Namun data yang masuk sekitar 30%. Edi beserta tim masih optimis dapat mengejar suara. Menurutnya rakyat akan memberikan suaranya kepada orang yang diinginkannya. Kalau yang kita lihat quick count di TV tadi adalah posisinya di 65% dan 34 atau 35 tadi ya posisinya. Nah kita cross check kemarin baru 30% terdata di tempat ini. Kondisinya juga tidak jauh beda. Posisinya di 60-40, berarti tak jauh beda. Walaupun baru 30%. Kita ikuti sampai nanti menjadikan kepastian. Inilah demokrasi. Rakyat memilih suara rakyat dan dia adalah memberikan amanah kepada siapa. Ya, klaim kemenangan versi hitung cepat Pilkada serentak 2024 terjadi di beberapa daerah. Ya, di Makassar, Sulawesi Selatan, konvoi serta pesta kembang api dilakukan pendukung Munafri Alia. Sejumlah pendukung Munafri Alia berkonvoi merayakan kemenangan versi hitung cepat pemilihan Wali Kota Makassar 2024 menggunakan sepeda motor yang melewati Jalan Petarani Makassar. Dari hasil perhitungan sementara yang dirilis sejumlah lembaga survei, pasangan nomor urut 1 Api Alia memperoleh suara di atas 50%. Di hadapan pendukung, Munafri berjanji akan membawa Makassar lebih berkembang. Para tim dan seluruh relawan telah berjuang bahu-membahu untuk mewujudkan satu keinginan bahwa tahun 2024 ini Makassar punya wali kota dan wakil wali kota. Di Depok, Jawa Barat, pasangan Supian Suri Chandra Rahmansyah unggul sementara meraih lebih dari 53% suara. Tim pemenangan Supian Chandra yang mengusung slogan perubahan Depok Maju tersebut merayakan sekaligus mendeklarasikan kemenangan versi hitung cepat. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan yang diberikan buat saya dan Pak Chandra untuk bisa melayani warga Depok. Untuk bisa merangkul seluruh warga Depok. Untuk bisa memberikan perhatian kepada seluruh warga Depok. Itu dibuka nomor 2 di Koper, nomor 3 dilipat saja. Pasangan calon bupati dan wakil bupati Tangerang nomor urut 2 unggul telak berdasarkan hasil hitung cepat Pilkada serentak 2024. Kemenangan berdasarkan hitung cepat tersebut dirayakan pendukung dan simpatisan setelah pasangan Maisal Rashid, Intan Nurul Hikmah memperoleh suara di atas 60%. Meski demikian, Maisal Rashid meminta para pendukung tetap menunggu penghitungan resmi KPU. Kita saksikan berikutnya. Hitung cepat sudah kita saksikan dan sekarang sudah kita lihat secara langsung bahwa hasilnya Ibu Bapak yang lebih tahu. Hanya ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, hasil dari hitung cepat ini kita semua harus menghormati.
harus menghargai semua pihak. Seluruh tim pemenangan pasangan calon bupati dan wakil bupati Tangerang nomor urut 2 mengawal suara sekaligus mempersiapkan jika ada gugatan dari pasangan lainnya. Pemirsa, Anda kembali di Sindo Today. Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menggunakan hak pilihnya di Pilkada 2024. Iya, Prabowo mencoblos di TPS Bojongkoning Kabupaten Bogor, sementara Gibran mencoblos di TPS Manahan Solo. Ya, pemirsa, dapat dilihat di layar kaca seperti situasi di TPS Bojongkoning, lokasi Prabowo Subianto menyuarakan hak pilihnya dalam Pilkada serentak 2024. Adapun Prabowo Subianto ini tiba di TPS pada pukul 8:30 pagi dan disambut petugas KPPS dan juga warga sekitar yang mencoblos di tempat yang sama. Pada Pilkada 2024, Prabowo menggunakan hak suaranya untuk pemilihan Bupati dan juga Wakil Bupati Bogor, serta Gubernur dan juga Wakil Gubernur Jawa Barat. Usai mencoblos, Prabowo menyempatkan diri untuk menyapa warga yang sudah menunggu. Prabowo mengaku akan memantau hitung cepat usai pencoblosan nanti sembari menjalani rangkaian kegiatan kenegaraan. Sementara itu, pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bersama istrinya Selvi Ananda menyalurkan hak pilihnya di TPS 018 Manahan Solo, Jawa Tengah. Gibran tercatat sebagai pemilih nomor 159, sedangkan istrinya tercatat sebagai pemilih nomor 412. Pemirsa, Presiden ke-7 Joko Widodo dan istrinya Iryana Jokowi mencoblos di TPS 12 yang berada di SDN Sumber 3, Kelurahan Sumber Banjarsari, Solo pada hari Rabu. Keduanya ini datang ke lokasi bersama cucunya Jan Etes pada pukul 10:08 waktu Indonesia Barat. Pagi hari ini saya menggunakan hak pilih saya. Saya datang bersama Bu Jokowi. Dan ini situasi di TPS di Kampung Sumber. Semuanya dalam suasana gembira. Semoga suasana ketenangan, kenyamanan dalam menggunakan hak pilih kita berjalan dengan baik. Jokowi hadir di TPS 12 yang terletak di SDN Sumber 3 Solo, Jawa Tengah. Jokowi mengenakan kemeja putih didampingi Ibu Iryana Joko Widodo. Sementara itu, kehadiran Jokowi dan Iryana ditemani cucunya Jan Etes. Kedatangan Jokowi dan keluarga disambut riuh warga yang antusias dan langsung memasuki area pencoblosan. Jokowi mengajak masyarakat menggunakan hak suaranya di Pilkada serentak 2024 untuk memilih pemimpin sesuai hati nurani. Pagi hari ini saya menggunakan hak pilih saya. Saya datang bersama Bu Jokowi. Dan ini situasi di TPS di Kampung Sumber. Semuanya dalam suasana gembira. Semoga suasana ketenangan, kenyamanan dalam menggunakan hak pilih kita berjalan dengan baik. Jokowi juga mengingatkan semua pihak agar tetap menjaga keamanan dan suasana kondusif. Dari Solo, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan.
Dan pemirsa, Presiden kelima Megawati Soekarno Putri mencoblos di TPS sekitar rumahnya di Kebagusan, Jakarta Selatan. Ya, Megawati ini memberikan hak pilih didampingi oleh Puan Maharani dan pasangan Cagup-Cawagup Jakarta Pramono Rano. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menggunakan hak pilihnya di Pilkada Jakarta 2024. Ia menggunakan hak suaranya didampingi oleh pasangan Pramono Anung dan Rano Karno. Megawati menggunakan hak pilihnya di TPS 24 Kebagusan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Presiden kelima Indonesia ini memberikan hak suaranya didampingi oleh Puan Maharani, Prananda Prabowo, dan keluarga besarnya. Pasangan Cagup dan Cawagup Pramono Rano juga ikut mendampingi Megawati hingga selesai memberikan hak suaranya. Alhamdulillah sudah bisa memberikan hak suara masyarakat Indonesia bisa memberikan suaranya sesuai dengan hati nuraninya untuk bisa memilih pemimpinnya masing-masing di wilayah masing-masing. Untuk DKI, saya baru saja sebagai warga negara yang berdomisili di DKI memberikan hak pilihnya untuk Jakarta. Usai memberikan hak suaranya, Megawati dan keluarga akan memantau jalannya hitung cepat lembaga survei. DPP PDI Perjuangan akan memantau hasil hitung cepat pilkada di seluruh daerah melalui Badan Saksi Pemilu Nasional pada tingkat kabupaten kota hingga provinsi. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menyatakan Pilkada Serentak 2024 berjalan lancar meski ada sejumlah TPS yang terkendala cuaca. Ya, Ketua KPU RI M. Afifuddin menyatakan rekapitulasi suara Pilkada yang akan dilakukan secara berjenjang dimulai pada 28 November 2024. Sementara hasil rekapitulasi suara di tingkat provinsi akan diumumkan pada 15 Desember 2024. Hari ini atau penghitungan hasil pemungutan suara mungkin sudah dilakukan di TPS, kemudian nanti akan ada hasilnya disampaikan kepada panitia pemilihan suara PPS, kepada PPK, dan pada tanggal 28 sampai 30 November 2024 ini disampaikan ke PPK. Selanjutnya ada rekapitulasi di tingkat kecamatan oleh PPK, ini akan berlangsung 28 November hingga 3 Desember 2024.